Beberapa minggu lagi, Comet Lake S Desktop akan segera hadir di pasaran. Tapi kemarin, Intel merilis chipset Z490 yang baru, dengan beberapa partner yang juga merilis calon motherboard yang sesuai. Gue akan coba berbagi informasi mengenai apa yang gue ketahui mengenai board dan chipset terbaru ini, termasuk kapabilitas PCIe 4.0 untuk beberapa motherboard yang ditujukan untuk prosesor di masa yang akan datang, dan juga dukungan untuk Ethernet yang lebih cepat, serta memori support yang lebih cepat. Selain itu, motherboard ini juga didesain untuk memberikan suplai daya yang lebih baik, untuk menangani TDP yang lebih tinggi terhadap CPU terbaru ini. Ketika generasi sebelumnya berhenti di 8 core 16 threads, flagship CPU terbaru dari Intel i9 10900K menghadirkan 10 core dan 12 threads untuk seluruh customernya, sampai ke yang paling rendah, yaitu 4 core 8 thread dengan i3 10 3 SKU dengan daya yang lebih rendah. i9 10900K memiliki base clock 3,7 GHz dengan thermal velocity boost sampai dengan 5,3 GHz. Untuk saat ini, belum semua SKU bisa kita ketahui, tapi sepertinya kita akan melihat 8 core 16 thread dan 6 core 12 thread setelah produk lainnya terisi. Ada beberapa perbedaan antara Z390 dan Z490, tapi yang paling menonjol adalah soketnya, di mana Z390 dan beberapa generasi lainnya masih menggunakan LGA 1151 soket, sedangkan di Z490 ini beralih menggunakan LGA 1200 untuk Comet Lake SCPU. Ini artinya, prosesor generasi sebelumnya nggak bisa dipakai, seperti Coffee Lake Refresh dan lain sebagainya. Nah, tapi kabar baiknya adalah arsitektur Intel ke depannya, seperti misalnya Rocket Lake, bisa menggunakan motherboard ini, dan akan menggunakan kemampuan PCIe 4.0 pada motherboard yang memiliki label ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan lebih detailnya. Let's go! Bagi kalian yang menunggu implementasi PCIe 4.0 pada Intel platform, motherboard ini udah dalam perjalanan. Tapi CPU yang bisa menggunakan kapabilitas ini masih belum tersedia. Meski begitu, berdasarkan rumor, katanya Rocket Lake akan rilis enggaknya di akhir 2020 atau mungkin tahun depan. Partner motherboard dari Intel juga menyertakan next gen PCIe support untuk beberapa motherboard dengan menginstal clock generators dan beberapa hal yang lain. Support untuk PCIe 4.0 akan sangat bervariasi, tapi setidaknya baik untuk GPU dan satu M.2 slot akan mampu dan capable untuk terintegrasi dengan Rocket Lake. Gue juga dapat informasi bahwa seluruh motherboard terbaru dari MSI dan ASRock dapat memberikan support untuk PCIe 4.0. Di lain sisi, Gigabyte meluas ke Aorus dan Vision, sementara Biostar dan Supermicro gak akan memberikan support PCIe 4.0 sama sekali, seenggaknya sampai video ini rilis. Di luar perubahan soket dan dukungan PCIe 4.0 pada beberapa motherboard, perbedaan yang lainnya terlihat lumayan tipis. Berikut ini adalah kira-kira bagaimana Z490 ketika di-compare dengan generasi mainstream Intel sebelumnya untuk chipset flagship. Dengan peningkatan TDP pada CPU kelas atas, manufaktur motherboard juga meningkatkan pengiriman daya dan berfokus pada peningkatan kapabilitas VRM untuk seluruh modelnya. Kita akan melihat manufaktur motherboard akan menggunakan 16 phase VRMS dan 90A MOSFET untuk CPU dalam rangka mensupport 125 TDP chip dan overclocking apapun. Dengan melihat bagaimana Intel mengukur TDP dan meningkatkan boosting chip terbaru setinggi yang ada saat ini adalah sebuah hal yang sangat diapresiasi, terlebih kepada mereka para hardcore overclockers. Karena power draw yang lebih tinggi, banyak dari motherboard Z490 menggunakan heatsink yang lebih besar, dan beberapa termasuk cooling aktif. Memori support maksimal yang ada pada Z490 mendapatkan peningkatan yang bisa dibilang cukup lumayan, yaitu DDR4 2666 menjadi DDR4 2933 untuk Core i7 dan Core i9. Meski ini masih sedikit di bawah AMD, yaitu DDR4 3200. Headroom pada Z490 juga ditingkatkan. Banyak motherboard yang support DDR 4700
Dan beberapa premium motherboards menyatakan support sampai DDR4 5000. Seperti biasa, pilihan kalian akan sangat bervariasi di sini. Dan memilih CPU yang tepat dan kit memori bisa dibilang sangat penting di dalam misi untuk mencapai memory clock yang tinggi. Hal yang pasti adalah beberapa motherboard di Z490 yang baru ini akan menggunakan 2,5 gigabit NICS, dan faktanya kita akan menemukan 2,5 gigabit di banyak motherboard yang nggak masuk ke segmentasi budget. Banyak dari kalian nggak memiliki internet yang super cepat untuk mengimbangi sekitar 125 MB per detik, tapi Ethernet yang lebih cepat ini masih bisa digunakan untuk melakukan transfer di dalam network pribadi. Misal aja kayak jaringan LAN rumah dan sejenisnya. Bersamaan dengan ini, Z490 PCH juga mendukung CNVI 802.11ax secara natif. Seperti halnya Z390 untuk kemampuan Wi-Fi 6 yang sangat cepat. Meski Z490 udah tiba, kita masih harus menunggu sedikit untuk melihat betapa wahnya CPU baru ini. Dan boards untuk chipset H dan B juga terlihat akan segera hadir. Dengan informasi chipset yang udah semakin detail, berikut ini adalah beberapa list Z490 motherboard yang udah resmi diumumkan. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Mulai dari ASRock, terus ada ROG, terus ada Asus Prime, TUF, Biostar, FGA, banyak banget ini. Sampai Gigabyte juga, dan MSI, sampai juga Supermicro. Nah, di sini gue akan coba jelasin di video gue yang selanjutnya untuk secara lebih detailnya. Karena kenapa? Kalau misalkan gue bahas di sini juga, ini videonya bakal jadi panjang banget. Cuman kalian nggak perlu khawatir bahwa link dari penjelasan ini akan juga gue sertakan di akhir video ini dan juga di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa lanjut ke video gue yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.